Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya sebagai acara inti adalah uraian dan penjelasan surat, baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani. Pada pagi ini akan diurai surat Al-Maidah ayat 32 oleh Bapak Muhtamil Aib kelas IMM yang akan mendampingi Ustadz Rizal. Baik, kita sapa dulu Ustadz Rizal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Baik, semoga kesehatan selalu Allah limpahkan pada Amin, Ustadz amin dan ya Allah ya. keluarga dan seluruh peserta Al-Hasani. Kemudian Assalamualaikum Bapak Muhtamil Aib. Waalaikumsalam Bu Prapti. Baik, udah siap ya Bapak ya? Sudah Insya Allah. senyumnya sudah lebar. Ya, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Amin. Baik, dipersilakan Ustadz Rizal. Syukron Mbak Prapti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Pada pagi ini, Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Ini patut kita syukurin dan kita wariskan ke anak cucu kita nanti. Kemudian Allah berikan kita nikmat beriman. Dengan nikmat iman ini, insya Allah mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintahnya dan mudah juga bagi kita menghindar atau menghentikan larang-larangannya. Pada pagi ini juga Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, alhamdulillah kita berjalan dengan sempurna. Dan pagi ini juga Allah berikan kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi hari ini Allah berikan kita nikmat yang tidak diberikan kepada yang lain, yaitu nikmat bersama Al-Quran, nikmat mencintai Al-Quran. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang tertentu saja yang Allah berikan ini. Alhamdulillah, kita satu di antara hamba-hamba Allah yang diberikan nikmat bersama Al-Quran. Yaitu kita pengen dipanggil oleh Allah nanti panggilan Abdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut beliau sampai akhir zaman nanti, termasuk kita di sana. Dan kita berharap Pak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita membahas surat Al-Maidah ayat 32. Saya bersama Pak Muhtamil Aib. Assalamualaikum Pak Muhtamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di mana posisi Pak Muhtamil sekarang? Ini udah di kantor Bu ya. Iya. Di kantor ya. Daerah mana itu? Di daerah Pondok Cabe Bu ya. Alhamdulillah. Kantornya. Iya. Jadi karyawan lain udah datang belum? Bu, gimana Bu ya? Karyawan lain belum ada yang datang. Ada sebagian sih. Iya. Kalau pengemudi udah dari jam 3 Bu ya. Hah? Ada pengemudi yang hadirnya dari jam 3 Bu ya. Oh. Jam berapa Pak Muhtamil ke kantor? Iya. Jam berapa sebelum berangkat? subuh udah di sini Bu ya. Jadi sholat subuh di kantor tadi. Alhamdulillah. Coba sekarang surat Al-Maidah 32 ya.
Betul Bu ya, surat Al-Maidah Pak ayat 7. Mutamil kapan masuk ke Al-Sani ini? Bulan Mei tahun 2022 Bu ya. Alhamdulillah. Nanti Apa julukan Pak Mutamil pas masuk pertama dulu apa? Sebutannya dulu apa? apa ya sebutannya? Orang baru rasa lama ya. Iya. Oke. Sampai sekarang masih istiqomah ya. Oke, surah Al-Maidah 32 karena cukup panjang, jadi kita langsung aja ya Pak Mutamil. Baik Bu ya. Kami persilakan Pak Mutamil. Silakan Pak Mutamil. Baik, saya share dulu ya Bu ya. Silakan. Share sendiri atau Pak Coca? Ya, saya share sendiri bisa. Nih. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sudah terlihat ya Bu ya. Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah. Ya. Sudah, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang terhormat Al-Ustadz Al-Mukarram Buya Hasrijal Al-Hasani yang sudah menyusun, menemukan metode yang luar biasa yang menjadikan saya mudah untuk mempelajari Al-Quran, dan juga Buya sebagai pembimbing yang sabar, yang telaten, yang terus membimbing. Mari kita doakan semua, kita semua mendoakan Buya dan keluarga mudah-mudahan tetap sehat dan bisa membersamai kita terus untuk mempelajari, mentadabburi dan menjalankan atau memanifestasikan apa yang terkandung di dalam Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Ustadzah Nur Aini yang menceburkan saya di Al-Hasani. Ya, terima kasih Bu Nur Aini yang membawa saya hingga bisa mempelajari Al-Quran di Al-Hasani bersama Bapak Ibu yang lain. Tiap pagi selalu gembira untuk mendengarkan, meskipun saya sering off cam Bu ya, Bapak Ibu ya, mohon maaf karena memang kesibukan sedang perjalanan ke tempat kerja. Yang saya hormati Bu Ustadzah Dr. Nel Ernawati yang saya angkat sebagai kakak saya, ya. Tapi mudah-mudahan Bu Dr. Nel mau ya jadi kakak saya. Yang saya hormati Pak Ustadz Joko Suramto, ya, ini juga pembimbing saya yang sabar, telaten, teliti, kerja PR-PR saya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya bisa belajar Al-Quran dengan metode gramatikal Al-Hasani. Yang saya hormati Pak Ustadz Dr. Hadril Kusudin yang tiap pagi ditunggu penggemarnya, ya, semua jamaah Al-Hasani, ya, dengan pertanyaan-pertanyaannya yang mencerahkan kita semua. Yang saya hormati Pak Ustadz Haji Sa'ad Murdi yang juga tiap pagi memberikan pencerahan dengan tadabbur Al-Qur'annya. Yang saya hormati Pak Ustadz Haji Helmi Edianto yang dengan setia ya setiap pagi juga untuk membersamai kita. Ya, kadang-kadang menggantikan MC, kadang-kadang menggantikan baca
tilawah Al-Quran. Yang saya hormati Pak Heri Nugraha, ini yang mengajarkan saya membuat PPT. Yang saya hormati Pak Budiana, Ketua Kelas GMM, yang bijaksana ya, dan mensupport anggotanya selalu. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pembimbing gramatikal dan tahsin yang selalu sabar, dan mudah-mudahan Allah berkahi dan pahala mengalir terus kepada mereka. Teman-teman GMM 22 yang selalu setia setiap hari untuk bersama mempelajari Al-Quran. Teman-teman MC Al-Hasani yang selalu support setiap pagi untuk mensupport yang sedang presentasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua di Al-Hasani yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, ya di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat kita semuanya diberkahi, diberikan takdir, kita diberikan kesabaran, diberi waktu keluangan untuk mempelajari Al-Quran. Ini adalah karunia yang nilainya tidak terhingga, yang tidak bisa diukur dengan materi apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya, dan insya Allah besok kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin semuanya, perkenankan ini masih suasana Idul Fitri. Ya, ini saya tampilkan di slide-nya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan Buya kalau saya banyak salah. Ya. Mohon dimaafkan juga para pembimbing, ya, terutama Bu Nel ya. Kadang-kadang saya suka ketiduran Buya. Baik, Bapak Ibu, saya langsung akan menguraikan surat Al-Maidah ayat 32. Saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
Shadaqallahul Azim. Surat Al-Maidah ayat 32 diuraikan menjadi 52 penggalan dan dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama, penggalan 1 sampai 23, bagian kedua, penggalan 24 sampai penggalan 33, dan bagian ketiga, penggalan 34 sampai 52. Penggalan yang pertama, min. Penggalan yang kedua, ajli. Penggalan yang ketiga, zalika. Penggalan keempat, katabna. Penggalan kelima, ala. Penggalan keenam, Bani Israila. Penggalan ketujuh, anna. Penggalan kedelapan, hu. Penggalan ke-9, man. Penggalan ke-10, qatala. Penggalan ke-11, nafsan. Penggalan ke-12, bi. Penggalan ke-13, ghairi nafsin. Penggalan ke-14, au. Penggalan ke-15, fasadin. Penggalan ke-16, fi. Penggalan ke-17, al-ardi. Penggalan ke-18, fa. Penggalan ke-19, ka'anna. Penggalan ke-20, ma. Penggalan ke-21, qatala. Penggalan ke-22, an-nasa. Penggalan ke-23, jami'an. Penggalan ke-24, wa. Penggalan ke-25, man. Penggalan ke-26, ahya. Penggalan ke-27, ha. Penggalan ke-28, fa. Penggalan ke-29, ka'anna. Penggalan ke-30, ma. Penggalan ke-31, ahya. Penggalan ke-32, an-nasa. Penggalan ke-33, jami'an. Penggalan ke-34, wa. Penggalan ke-35, la. Penggalan ke-36, qad. Penggalan ke-37, ja'at. Penggalan ke-38, hum. Penggalan ke-39, rusuluna. Penggalan ke-40, bi. Penggalan ke-41, al-bayyinati. Penggalan ke-42, thumma. Penggalan ke-43, inna. Penggalan ke-44, katsiran. Penggalan ke-45, min. Penggalan ke-46, hum. Penggalan ke-47, ba'da. Penggalan ke-48, dzalika. Penggalan ke-49, fi. Penggalan ke-50, al-ardi. Penggalan ke-51, la. Penggalan ke-52 atau penggalan terakhir, musrifuna. Baik, saya akan uraikan dari bagian yang pertama. Bagian yang pertama, penggalan ke-1, min. Bentuknya huruf bermakna, ini termasuk huruf jar, artinya dari. Penggalan kedua, ajli. Bentuknya kata benda, kata kerja. Ciri kata bendanya didahului huruf jar. Akar katanya ajala. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata bendanya ajlun. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya karena. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 34. Ini ajlu menjadi ajli karena ada huruf jar. Penggalan ketiga, zalika. Bentuknya kata tunjuk jauh. Artinya itu. Penggalan keempat, kata bena. Bentuknya KKL. Kata kerja lampau. Cirinya ada na panjang di akhir kata yang menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya kataba, pola fa'ala, artinya kami telah menetapkan. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 366. Penggalan kelima, ala.
bentuknya huruf jer, artinya atas. Penggalan ke-6, Bani Israila. Bentuknya KBM, itu kata benda majemuk. Ciri dari kata benda majemuk adalah kata benda pertama tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Dan kata benda kedua berakhiran kasroh. Di sini huruf akhir berharokat fathah karena kata benda kedua ini yang bersifat tetap, jadi tidak bisa kasroh. Kata benda pertama, bani, bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya ada huruf jer sebelumnya dan juga ciri kata bendanya karena bermajemuk. Prosesnya ada asalnya banina. Karena KBM maka nunnya hilang jadi bani. Di kamus Mahmud Yunus tertulis banuna, ini sebagai bentuk subjek jamak. Nah, karena di sini sebagai objek maka jadi banina. Yang tadi berubah menjadi bani karena bermajemuk. Akar katanya bana, tadinya bana ya menjadi bana. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ibnayun. Ya, ini karena huruf siaya menghilang, harokatnya dikasih ke nun, jadi menjadi ibnun. Pola kata benda tunggalnya if'alun. Kata benda jamaknya sebagai subjek yaitu banuna. Kata benda jamak objeknya banina. Pola kata benda jamak subjek fa'luna. Pola kata benda jamak objeknya fa'lina. Artinya keturunan. Kita lihat di Mahmud Yunus halaman 73. Kata benda kedua, Israila, bentuknya adalah kata benda nama yang artinya Israel. Kita lihat di kamus Mahmud Yunus halaman 41. Jadi Bani Israila artinya keturunan Israel. Atau biasa disebut Bani Israel. Penggalan ketujuh, anna, bentuknya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan kedelapan, hu, bentuknya kata ganti artinya dia. Penggalan kesembilan, man, bentuknya huruf bermakna artinya barang siapa. Man ini merupakan huruf syarat yang memotong KKSAD. Namun di sini kata berikutnya adalah KKL, jadi tidak berubah atau tidak terpengaruh. Huruf syaratnya man dan kalimat syaratnya adalah qatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi. Nah, baru fa nanti adalah huruf jawab syarat. Ya, faka'an nama qatalan nasa jami'a. Ya. Saya lanjutkan untuk penggalan ke-9 man, bentuknya huruf bermakna, artinya barang siapa. Penggalan ke-10 qatala, bentuknya KKL, kata kerja lampau. Ciri dari KKL-nya adalah fathah di akhir kata yang menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya qatala, polanya fa'ala, artinya dia telah membunuh. Di Mahmud Yunus halaman 331. Penggalan ke-11 nafsan, bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya dan objek adalah fathatain. Akar katanya nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda yang dicari nafsun. Pola kata bendanya fa'lun, artinya seseorang. Kita lihat di kamus Mahmud Yunus, ya, akar katanya di halaman 461 dan kata bendanya di halaman 462. Penggalan ke-12 bi, bentuknya huruf jer, artinya dengan. Penggalan ke-13 ghairi nafsin, bentuknya kata benda majemuk.
Ciri dari kata benda majemuk, kata benda pertama tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Kata benda pertama, ghairi. Bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan bermajemuk. Ghairun menjadi ghairin. Ini karena didahului huruf jar. Ghairin menjadi ghairi karena bermajemuk. Jadi tanwinnya hilang satu. Akar katanya ghayaro menjadi gharo. Ini sesuai dengan kaidah 1 Sya poin 2 yang bunyinya di dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jadi ghayaro menjadi gharo. Kata bendanya ghairun, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya bukan. Di kamus Mahmud Yunus halaman 305. Kata benda kedua KBKK tunggal itu. Ya, kata benda kedua nafsin, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Akar kata nafisa, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda yang dicari nafsun, pola kata bendanya fa'lun, artinya seseorang. Di kamus Mahmud Yunus 461 dan 462. Jadi ghairi nafsin artinya bukan seseorang. Penggalan ke-14, au, bentuknya huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-15, fasatin, bentuknya kata benda, kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Akar katanya fasada, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda yang dicari fasadun. Pola kata benda fa'alun, artinya kerusakan. Di Mahmud Yunus halaman. Penggalan ke-16. Fi, bentuknya huruf jar, artinya di. Penggalan ke-17 al-ardi, bentuknya KBKK. Ciri dari kata bendanya ada alif lam dan didahului huruf jar. Ardun menjadi al-ardu, jadi tanwinnya hilang satu karena ada alif lam. Kemudian menjadi al-ardi karena didahului huruf jar. Akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda yang dicari ardun, pola kata bendanya fa'lun, artinya bumi. Di kamus Munawir halaman 18. Berikutnya penggalan ke-18 fa, huruf bermakna artinya maka. Ini yang disebut huruf jawab syarat dalam konteks ayat ini. Penggalan ke-9 ka'anna, bentuknya huruf bermakna artinya seolah-olah. Penggalan ke-20 ma, bentuknya huruf bermakna artinya apa ya. Penggalan ke-21 qatala, bentuknya KKL, ciri KKL-nya fathah di akhir kata, menunjukkan pelakunya huwa, akar katanya qatala, pola fa'ala, artinya dia telah membunuh. Kamus Mahmud Yunus halaman 331. Penggalan ke-22 an-nasa, bentuknya kata benda, kata kerja, objek jamak. Ciri kata benda diawali alif lam, ciri objek huruf akhir fathah. Ciri jamak lihat di kamus. Akar kata nawasa menjadi nasa. Sesuai dengan kaidah 1 Sya poin 2 di buku materi halaman 30 yang berbunyi di dalam akar kata huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya insanun. Pola kata benda tunggal fi'lanun. Kata benda jamaknya nasun. Pola kata benda jamaknya fa'lun, artinya manusia. Di kamus Munawir 1475. Penggalan ke-23 jami'an, bentuknya kata benda
pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri objeknya fathatain, ciri pelaku aktifnya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya jamaah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya semua. Di kamus Mahmud Yunus halaman 91. Bagian yang ke-1 artinya, dari karena itu kami telah menetapkan atas Bani Israel, sesungguhnya barang siapa membunuh seseorang bukan karena seseorang itu membunuh orang lain, atau karena seseorang itu berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Bagian yang kedua, penggalan ke-24 sampai penggalan ke-33. Penggalan ke-24 bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-25 man, bentuknya huruf bermakna, artinya barang siapa. Ini merupakan huruf syarat. Penggalan ke-26 ahya, bentuknya KKL. Ciri KKL-nya fathah di akhir kata. Untuk ahyaya menjadi ahya. Pelaku huwa, akar katanya hayya, polanya af'ala, artinya dia telah menghidupkan. Di kamus Mahmud Yunus halaman 112. Penggalan ke-27h, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-28 fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Dalam konteks ayat ini fa merupakan huruf jawab syarat. Penggalan ke-29 ka'anna, bentuknya huruf bermakna, artinya seolah-olah. Penggalan ke-30 ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-31 ahya, bentuknya KKL, ciri KKL-nya fathah di akhir kata. Itu ahya ya menjadi ahya, menunjukkan pelakunya huwa, akar kata hayya, polanya af'ala, artinya dia telah menghidupkan. Di kamus Mahmud Yunus 112. Penggalan ke-32 an-nasa, bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya huruf akhir fathah, dan ciri jamaknya lihat di kamus. Akar kata nawasa menjadi nasa, sesuai dengan kaidah 1 sia poin 2 di buku materi halaman 30. Yang berbunyi di dalam akar kata, huruf wawu dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya insanun. Ini akar katanya Anisa di kamus Mahmud Yunus halaman 51. Pola kata benda tunggalnya fi'lanun. Kata benda jamaknya nasun, pola kata benda jamaknya fa'lun, artinya manusia. Di kamus Munawir 1475. Penggalan ke-33 jami'an. Bentuknya kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata benda ada tanwin, ciri objeknya fathatain, ciri pelaku aktifnya ada iya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya jamaah, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Artinya semua. Di kamus Mahmud Yunus halaman 91. Arti dari bagian yang kedua, surat Al-Maidah ayat 32. Dan barang siapa telah menghidupkannya, maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia semuanya. Bagian yang ketiga, penggalan ke-34 sampai 52. Penggalan ke-34 wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-35 la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-36 qad, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-37 ja'at, bentuknya KKL,
ciri KKL-nya ada tak sukun di akhir kata. Menunjukkan pelakunya hiya, akar katanya jaya'a menjadi ja'a. Ini juga sesuai kaidah 1 Syia poin 2. Di dalam akar kata, wawu dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala artinya dia telah datang. Kita lihat di kamus Mahmud Yunus halaman 35. Penggalan ke-38 hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-39 rusuluna, bentuknya kata benda majemuk. Ciri dari kata benda majemuk, kata benda ke-1 tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam, dan diikuti di penggalan ke-39 ini diikuti dengan kata ganti. Kata benda pertama bentuknya KBKK subjek jamak. Ciri kata bendanya ada tanwin dan bermajemuk dengan kata ganti. Ciri subjeknya huruf akhir berharokat domah. Ciri jamak lihat di kamus. Akar katanya rosila, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya rosulun, pola kata benda tunggalnya fa'ulun. Kata benda jamaknya rusulun, pola kata benda jamaknya fu'ulun, artinya para rasul. Kita lihat di kamus Mahmud Yunus halaman 141. Kata benda kedua, kata ganti na, yang bentuknya adalah kata ganti artinya kami. Jadi rusuluna artinya para rasul kami. Penggalan ke-40 bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-41 al-bayyinati, bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam dan didahului huruf jar. Ciri pelaku aktif berpola fa'ilatun. Ciri objek jamak ada ati. Itu huruf akhir kata berharokat fathah panjang dan diakhiri tak terbuka yang berharokat kasroh. Akar katanya bayana menjadi bana. Ini sesuai kaidah 1 Syia poin 2. Kata benda tunggalnya bayyinatun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilatun. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda jamaknya bayyinatun. Pola kata bendanya adalah fa'ilatun, artinya keterangan-keterangan. Di kamus Mahmud Yunus 75 dan halaman 76. Penggalan ke-42, summa. Bentuknya huruf bermakna artinya kemudian. Penggalan ke-43 inna, bentuknya huruf bermakna artinya sesungguhnya. Penggalan ke-44 katsiron, bentuknya kata benda pelaku aktif subjek tunggal. Ciri kata bendanya ada tanwin, ciri subjeknya kata benda berakhiran dhammatain. Karena ada inna maka menjadi fathatain. Ciri pelaku aktif ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya kasuro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, artinya yang banyak. Kita lihat di Mahmud Yunus halaman 368. Penggalan ke-45 min, bentuknya huruf jar artinya dari. Penggalan ke-46 hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-47 ba'da, bentuknya kata benda khusus. Akar katanya ba'uda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Di sini fa'la, ya. Jadi artinya setelah. Di kamus Mahmud Yunus halaman 68. Penggalan ke-48 zalika, bentuknya kata tunjuk jauh, artinya itu. Penggalan ke-49 fi, bentuknya huruf jar, artinya di. Penggalan ke-50 al-ardi,
Bentuknya kata benda, kata kerja, ciri kata bendanya ada alif lam dan didahului huruf jar. Ardun menjadi al-ardu karena ada alif lam, kemudian menjadi al-ardi karena didahului huruf jar. Akar katanya arodo, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda yang dicari ardun, pola kata benda fa'lun, artinya bumi. Di kamus Mahmud Yunus, di kamus Munawir halaman 18. Penggalan ke-51 la, bentuknya huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-52, penggalan terakhir, musrifuna. Bentuknya kata benda pelaku aktif jamak. Ciri kata bendanya diawali mu. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata berharokat kasroh. Ciri jamak diakhiri wawu sukunna. Akar katanya sarifah, pola kata kerjanya af'ala, kata benda tunggalnya musrifun. Pola kata benda tunggalnya muf'ilun, kata benda jamaknya musrifuna. Pola kata benda jamaknya muf'iluna. Artinya orang-orang yang melampaui batas. Terlihat di kamus Munawir 628. Arti dari bagian ketiga surat Al-Maidah ayat 32, dan sungguh benar-benar para rasul kami telah datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, kemudian sesungguhnya banyak dari mereka setelah itu di bumi, sungguh orang-orang yang melampaui batas. Jadi arti keseluruhan dari surat Al-Maidah ayat 32, dari karena itu kami telah menetapkan atas Bani Israel, sesungguhnya barang siapa membunuh seseorang bukan karena seseorang itu membunuh orang lain, atau karena seseorang itu berbuat kerusakan di bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia semuanya. Dan barang siapa telah menghidupkannya, maka seolah-olah dia telah menghidupkan manusia semuanya. Dan sungguh benar-benar para rasul kami telah datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, kemudian sesungguhnya banyak dari mereka setelah itu di bumi, sungguh orang-orang yang melampaui batas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lebih kurang hampir Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan, Bu ya. Saya stop share ya, Bu ya. tutup dulu. Ya. Oke. Oke. Pak Muntamir, kurang Ya. lebih 45 menit tadi saya lihat. Kurang lebih ya. Udah masuk orang kantor itu? Gimana kata orang kantor itu Pak Muntamir? Belum, Bu ya, belum. Kebetulan ya ruangannya agak mojok, jadi ya nggak terganggu. Alhamdulillah. Gimana rasanya Pak Muntamir? Lancar sekali. Mantap. Gimana rasanya Pak Muntamir? Ini tampilan keberapa ini? Kalau nggak salah keempat ya. Oh ya, Iya, iya. betul-betul orang baru yang selama ini. Iya. Alhamdulillah. Lancar ya Pak Muntamir ya. Ada nggak yang sekarang yang terasa pada saat mulai ayat itu? Sekarang ya? Apa yang terasa sekarang pada saat baca Quran? Iya, karena memang kesibukan kan kadang-kadang nggak sempat nulis atau nggak sempat mengurai gitu kan. Tapi yang saya usahakan adalah setiap pagi, Bu ya, saya menyimak. Ya. Ya paling tidak saya banyak ayat-ayat yang terbenakkan ya, terutama yang diskusinya Pak Hadril tuh. Pak Hadril bertanya, jadi ada masuk lagi ya. Mudah-mudahan yang udah masuk jangan mental lagi, Bu ya. Ya, amin. Alhamdulillah hari ini mulai agak normal nih. Kemarin masih sampai situ. Insya Allah udah banyak yang masuk. Oke, Pak Muntamir. Makasih banyak ya, pas sekali ya. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang dibawakan oleh Pak Muntamir. Saya nambah dikit aja ya, untuk memperjelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika. Jadi oleh sebab itu. Nah, jadi sebelumnya kan ada tentang pembunuhan ya, pembunuhan Qabil dan ini lanjut juga. Min ajli zalika. Dan oleh sebab itu, katabna ala Bani Israel. Kami telah menetapkan atas Bani Israel.
Jadi apa itu annahu, bahwasanya dia man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang bighairi nafsi, tanpa sebab. Bighairi nafsi itu tanpa membunuh orang lain, itu tanpa sebab lah, nggak ada hujan, nggak ada badai, dibunuh bighairi nafsin, au fasadin, atau membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi. Nah, jadi membunuh manusia atau melakukan kerusakan itu bukan hanya melakukan fisik, tapi mengubah aturan main, ketentuan dirubah, tidak sesuai lagi dengan ketentuan Allah. Fakan nama, maka seolah-olah serupa qatalan nasi jami'an, seolah dia membunuh manusia seluruhnya. Membunuh satu orang tanpa alasan, seolah membunuh manusia seluruhnya. Kenapa alasan? Saya ingat karena satu orang itu akan melahirkan keturunan banyak, jadi seolah jadi beban orang yang membunuh itu berat sekali. Fakaan nama qatalan nasi jami'an. Jadi fakaan nama qatalan nasa jami'an, seolah dia membunuh manusia seluruhnya. Waman, sebaliknya, waman ahya, maka, dan barang siapa ahya akan memberi kehidupan, ya, atau kan Allah, ya. Jadi karena konteksnya barang siapa yang memberi kehidupannya, fakaan nama, maka seolah ahya nasa jami. Itu sebaliknya, barang siapa yang memberi orang memberikan kehidupan, maka dia akan memberikan kehidupan seluruh manusia. Kemudian walakat ja'at suhum rusuluna, dan sungguh-sungguh Rasul kami telah datang pada mereka bil bayyinat, dengan keterangan dan alasan-alasan dengan bukti-bukti yang nyata. Summa, kemudian inna katsiran minhum, sesungguhnya kebanyakan dari mereka ba'da zalika fil ardi, setelah itu di muka bumi, la musrifun, sungguh membuat kerusakan atau melampaui batas. Melampaui batas itu tidak lagi terikat dengan ketentuan Allah, jadi melampaui batas mereka. Inilah cerita intinya ayat ini, bagaimana kalau hukum membunuh seseorang seolah membunuh seluruhnya, dan kalau menghidupkan seseorang menghidupkan seluruhnya. Mudah-mudahan kita yang hadir memahaminya dan kita terjauh dari perilaku menyakitin ataupun membunuh orang lain. Demikian Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, karena kami sedang belajar, tentu nanti ada hal-hal yang salah penyebutan, salah penyampaian, itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada benar, itu datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami kembalikan ke Bu Prapti sebagai moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Prapti. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat untuk Bapak Mutamil Ayib Mumtaz. Ya, makasih. Semoga faidah yang biiznillah kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin.